Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Inka Sana Putri dengan NIM 721141921 dari akuntansi B 2019. Nah, untuk minggu ini yang akan kita bahas itu mengenai di bab 7 yaitu pengembangan sistem. Nah, materi yang pertama itu ada pendekatan sistem. Jadi untuk pendekatan sistem ini, pencarian asal muasal proses pemecahan masalah secara sistematis itu mengarah pada John Dewey, yang mana ia merupakan profesor ilmu filosofi di Columbia University. Nah, jadi dalam sebuah buku pada tahun 1910 itu John Dewey mengidentifikasi 3 pertimbangan dalam memecahkan masalah. Yang pertama apa saja? Yang pertama mengenali kontroversi, yang kedua mempertimbangkan klaim alternatif, lalu yang ketiga membentuk suatu pertimbangan. Nah, jadi di dalam memecahkan masalah itu ada urutan langkah-langkahnya gitu. Jadi di urutan langkah-langkah ini ada sebenarnya ada 10 langkah, yang mana 10 langkah ini dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Apa saja? Yang pertama 1 upaya persiapan, lalu upaya definisi, dan yang ketiga upaya solusi. Upaya persiapan ini ada 3 langkah. Apa saja? Yang pertama itu melihat perusahaan sebagai suatu sistem, yang mana sistem tersebut itu akan dapat terlaksana dengan menggunakan model sistem umum sebagai pola. Lalu langkah yang kedua itu ada mengenal sistem lingkungan. Jadi di dalam mengenal sistem lingkungan itu ada 8 unsur lingkungan, yang mana 8 unsur lingkungan ini itu akan memberikan suatu cara yang efektif dalam memposisikan perusahaan sebagai suatu sistem di dalam lingkungannya. Nah, yang selanjutnya ada langkah ketiga itu mengidentifikasi subsistem perusahaan gitu. Nah, jadi di dalam mengidentifikasi subsistem perusahaan itu bentuk termudah yang dapat dilihat manajer itu adalah area-area bisnis gitu. Jadi manajer juga dapat melihat tingkat-tingkat manajemen sebagai subsistem. Yang selanjutnya ada upaya definisi. Nah, jadi upaya definisi ini sendiri itu dipicu oleh suatu pemicu masalah. Nah, jadi terdapat suatu sinyal yang menandakan bahwa keadaan berjalan baik atau lebih buruk dari yang telah direncanakan. Masalah sendiri itu kan suatu kondisi atau kejadian yang merugikan atau berpotensi merugikan atau menguntungkan atau berpotensi menguntungkan bagi perusahaan. Nah, jadi di dalam upaya definisi itu ada 2 langkah. Yang pertama melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Lalu langkah yang selanjutnya itu menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Nah, upaya yang terakhir itu adalah upaya solusi. Jadi di dalam upaya solusi ini ada 5 langkah di dalam upaya solusi ini. Apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Jadi manajer itu mengidentifikasi cara-cara yang berbeda untuk memecahkan masalah yang sama. Lalu mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Jadi semua alternatif harus dievaluasi dengan kriteria evaluasi yang sama, yang mana evaluasi itu dapat mengukur seberapa baik suatu alternatif dapat memecahkan masalah. Nah, yang selanjutnya itu memilih solusi terbaik. Nah, memilih solusi terbaik ini menurut Henry Mitzberg itu ada 3 cara. Apa saja? Yang pertama analisis, yang kedua pertimbangan, dan yang ketiga itu ada tawar-menawar. Nah, langkah selanjutnya itu mengimplementasikan solusi. Jadi solusi itu perlu diimplementasikan. Karena kenapa? Karena masalah itu tidak dapat terpecahkan hanya dengan memilih solusi terbaik. Jadi di dalam memecahkan masalah itu perlu yang namanya mengimplementasikan solusi tersebut. Terus langkah yang terakhir nih, itu menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Nah, jadi ketika solusi itu tidak mampu mencapai suatu harapan, maka perlu melaksanakan kembali langkah-langkah dalam memecahkan masalah gitu. Jadi diulangi dari awal apabila solusi tersebut tidak mampu mencapai harapan. Nah, yang selanjutnya itu ada siklus hidup pengembangan sistem. Jadi pendekatan sistem itu sendiri merupakan sebuah metodologi. Jadi metodologi sendiri itu suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam segala memecahkan jenis masalah itu. Nah, untuk siklus hidup pengembangan sistem sendiri itu merupakan aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Ini ada SDLC tradisional, bukan SCLC, itu salah ketik. Jadi
SDLC tradisional ini itu seringkali disebut dengan pendekatan air terjun atau waterfall approach, yang mana aktivitas ini memiliki aliran satu arah menuju ke penyelesaiannya. Jadi dalam SDLC ini ada tahapan-tahapan. Di dalam SDLC apa saja? Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Nah, perencanaan ini itu sasaran tahap perencanaan itu diperoleh cakupan dari proyek pengembangan sistem dan dasar-dasar untuk kendali. Nah, jadi di dalam perencanaan itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama menyadari adanya masalah atau pemicu masalah. Lalu yang kedua menetapkan masalah. Yang ketiga mengidentifikasi kendala sistem. Lalu yang keempat membuat studi kelayakan. Nah, tahap yang selanjutnya itu ada analisis. Jadi di dalam analisis ini sendiri tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk memahami permasalahan secara menyeluruh dan juga mendefinisikan kebutuhan pemakai, apa sih yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi keinginan dari pemakai tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada desain atau perancangan. Jadi di tujuan dari desain sendiri itu menentukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai yang sudah didefinisikan dan juga membuat suatu model implementasi yang akan dibangun kemudian. Nah, yang selanjutnya itu ada implementasi. Jadi implementasi ini sendiri itu mendapatkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai. Nah, yang tahap terakhir itu ada penggunaan. Jadi tujuan tahap penggunaan ini sendiri itu menjaga agar sistem tetap beroperasi secara normal, dapat mengantisipasi penyimpangan dan mungkin yang mungkin dialami oleh sistem dalam melakukan evaluasi sistem. Yang selanjutnya itu ada prototyping. Jadi prototype ini sendiri itu merupakan satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses prototype ini disebut dengan prototyping. Nah, di prototype ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu ada prototype evolusioner atau evolutionary prototype. Lalu ada prototipe persyaratan. Nah, untuk prototipe evolusioner sendiri itu terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Jadi, satu prototipe itu akan menjadi sistem yang aktual. Nah, untuk prototipe persyaratan sendiri itu dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu menggunakan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Nah, yang selanjutnya itu ada pengembangan prototipe evolusioner. Jadi ada 3 langkah dalam pembuatan suatu prototipe evolusioner. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan pengguna. Jadi pengembangan mewawancarai pengguna untuk mendapatkan ide mengenai apa yang diminta dari sistem. Selanjutnya membuat satu prototipe. Jadi pengembangan itu mempergunakan satu alat prototyping atau lebih untuk membuat prototipe. Nah, yang selanjutnya itu ada menentukan apakah prototipe dapat diterima. Nah, menentukan apakah prototipe dapat diterima ini tuh pengembang mendemonstrasikan prototipe kepada para pengguna untuk mengetahui apakah telah memberikan hasil yang memuaskan atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan prototipe. Jadi prototipe itu menjadi sistem produksi. Nah, yang selanjutnya itu ada pengembangan prototipe persyaratan. Jadi 3 langkah pertamanya itu sama dengan langkah yang diambil dalam membuat sebuah prototipe evolusioner. Nah, langkah selanjutnya apa saja? Langkah selanjutnya itu yang pertama membuat kode sistem yang baru. Jadi pengembangan menggunakan prototipe itu sebagai dasar untuk pengkodean sistem baru. Selanjutnya yang kelima itu ada menguji sistem baru. Yang keenam, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Yang ketujuh, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya ada daya tarik prototyping. Jadi pengguna maupun pengembang menyukai prototyping karena alasan-alasan. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dari pengguna. Lalu yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan juga pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Nah, yang selanjutnya potensi kesulitan dari prototyping. Jadi
prototyping ini bukannya tidak memiliki potensi kesulitan, namun di dalam prototyping juga memiliki yang namanya kesulitan. Apa saja? Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototyping dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan juga dokumentasi. Lalu yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Lalu yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien, baik pengguna maupun pengembang hendaknya mewaspadai potensi kesulitan-kesulitan di atas. Nah, jadi ketika mereka memilih untuk melaksanakan pendekatan prototyping, namun jika seimbang, prototyping telah terbukti menjadi salah satu metodologi dalam SDLC. Nah, yang selanjutnya itu ada pengembangan aplikasi cepat. Jadi pengembangan aplikasi cepat ini itu satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas, yaitu RAD. Nah, RAD ini itu merupakan Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat. RAD atau pengembangan aplikasi cepat sendiri itu merupakan kumpulan strategi metodologi dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Jadi untuk input pengestimasi biaya ini, kebutuhan sumber daya menyebutkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan beberapa jumlahnya, yang mana tarif sumber daya adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Selanjutnya ada alat-alat dan teknik estimasi biaya. Nah, estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Nah, alat-alat terkomputerisasi dapat digunakan secara terpisah untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Yang selanjutnya ada output pengestimasian biaya. Estimasi biaya itu dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku, contohnya seperti dolar ataupun euro. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.